Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi nih di sharing session Hima Prodi Management, yaitu HM Talks 4. Sebelumnya, makasih banyak yang udah join di live IG Hima Prodi Management. Nah, di HM Talks kali ini bertema mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Tentunya bersama saya Dimas Adi Putra selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kali ini. Serta tidak lupa bersama narasumber kita, yaitu Bapak Anak Agung Gede Swastika SE atau bisa dipanggil Ajun. Beliau merupakan Humas KPS Kota Denpasar dan Direktur Operasional Tim Kreatif Dekat Bindu. Nah, jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Bapaknya. Sebelumnya selamat siang Ajun. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya Ajun? Astungkara sehat selalu ya. Astungkara ya sehat Iya. selalu. Oke Ajun, kita akan membahas mengenai cara mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Karena yang kita ketahui kan permasalahan sampah itu sangat penting banget ya Ajun ya, keberlangsungan untuk seluruh makhluk hidup. Ya benar. Apalagi sampah yang tidak diolah dengan baik itu bisa mengakibatkan bencana alam seperti banjir, pencemaran tanah dan lain sebagainya. Jadi di sini tentu peran kita sangat dibutuhkan Ajung untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan tersebut. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ajung, apa saja sih macam-macam sampah yang ada Ajung? Baik, terima kasih ya pertanyaannya sangat bagus. Namun sebelum masuk ke macam-macam sampah, perlu kita ketahui bersama. Kita harus tahu sampah itu apa sih sebenarnya. Secara umum, sampah merupakan sisa materi atau sisa hasil kegiatan daripada manusia ataupun industri, bahkan alam juga yang tidak dapat dipergunakan lagi. Itu dulu ya, seperti itu definisinya. Namun, banyak para ahli menyatakan bahwa sampah merupakan sisa hasil kegiatan manusia atau alam, bahkan industri, yang sisa materialnya masih bisa dimanfaatkan. Nah, itu pengertian daripada sampah sendiri. Nah, kemudian tadi pertanyaannya saya bagus, macam-macam sampah. Kalau macam-macam sampah itu bisa kita kategorikan sesuai dengan sifatnya dan sesuai dengan bentuk. Kalau sifatnya ada 3, yaitu 1, sampah organik, sampah yang mudah terurai, mudah terdegradasi oleh siklus alam itu sendiri. Sementara sampah anorganik sendiri adalah sampah yang tidak mudah terurai, bahkan mungkin puluhan atau ratusan tahun yang tidak bisa terurai. Contoh kecil saja, sampah-sampah yang notabene dari bahannya plastik dan kaca. Nah, itu sangat susah sekali terdegradasi oleh alam. Ya, satu lagi adalah sampah B3. Ini yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Contoh kecil saja, pecahan neon itu ada unsur merkurinya yang sangat merusak kehidupan lingkungan. Kemudian dari baterai sisa itu sangat berbahaya juga. Kemudian jangan lupa itu ada semacam botol-botol dari minyak wangi misalnya seperti itu, atau bahkan pembunuh serangga. Pengunjung tidak menyebutkan merek, tapi yang pakai semprotan itu juga sangat berbahaya. Dan nanti bagaimana solusi kita menyelesaikan itu, ada solusinya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau dari segi bentuk ada 3. Yang pertama ada padat, ada cair, dan ada gas. Kalau padat sendiri sudah kita sampaikan, itu sangat susah sekali terurai di alam lingkungan. Kemudian yang cair juga tidak kalah berbahayanya. Itu biasanya dari limbah-limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Sangat-sangat berbahaya yang sering mencemari lingkungan. Yang terakhir adalah bentuknya gas. Ini juga berbahaya. Biasanya industri-industri yang menghasilkan asap-asap yang notabene mencemari udara kita, yang terdiri dari baik CO2 atau bahkan monoksida dan gas-gas yang lainnya yang dihasilkan justru merusak kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu macam-macamnya sama. Mungkin seperti itu bisa dijelaskan. Terima kasih Ajun. Ya.
Lalu bagaimana cara mengolah sampah-sampah tersebut agar menjadi barang-barang yang berguna dan memberikan manfaat yang bagus, baik untuk kita maupun untuk lingkungan. Oke, kalau cara pemecahan masalah terkait dengan pengolahan sampah, kalau di pemerintah mungkin teman-teman sudah tahu semua. Yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, itu ada yang namanya sistem open dumping. Open dumping itu yang notabene sampah-sampah baik dari rumah tangga dan industri itu dibuangnya ke TPA. Tapi apa yang terjadi ketika sistem ini diberlakukan? Ini sangat merusak lingkungan, tatanan lingkungan. Baik dari struktur tanah maupun kesehatan, itu sangat mengganggu. Nah, maka dirubahlah sistem ini menjadi sistem sanitary. Ini juga memakan biaya yang tidak sedikit. Itu ada semacam alas yang dinamakan geometer itu di bawahnya, sehingga sampah-sampah itu dibuang ke sana, semacam tempat bak itu. Terutama air lindi atau cairan itu ada penampungnya. Nah, ini biayanya sangat besar sekali, sehingga akhirnya diterapkan menjadi sistem gas metana. Nah, gas metana ini juga harus diolah dulu, artinya dipilah sampah itu. Yang digunakan hanya sampah organiknya saja melalui proses fermentasi, sehingga itu diharapkan akan menghasilkan gas yang namanya gas metana. Itu bisa diperuntukkan untuk tenaga energi listrik. Gas itu bisa dimanfaatkan untuk energi listrik. Nah, kira-kira itu seperti itu yang dilakukan. Namun tidak kalah pentingnya, ini sudah, apalagi zaman sekarang sudah didengungkan oleh pihak gubernur gitu ya, adanya semacam TPS 3R. Nah, ini salah satu solusi cara kita untuk mengendalikan sampah sampai di TPA. TPS 3R. 3R itu apa saja? Yang pertama ada reduce, kemudian ada reuse, ada recycle. Nah, reduce sendiri itu bagaimana mengupayakan program ini supaya mengurangi, bahkan kalau bisa menghentikan yang namanya penggunaan materi-materi yang menimbulkan material yang sisa air. Seperti misalnya bagaimana mengupayakan pengurangan sampah plastik, penggunaan sampah plastik, kemas-kemasan plastik yang notabene kita manfaatkan secara bijak, yaitu reuse. Kalau reuse sendiri itu mempergunakan kembali hasil-hasil daripada material sisa itu. Contoh saja, kita punya botol yang namanya botol air mineral, entah botol plastik, entah apa, itu kita manfaatkan kembali. Kaleng bisa juga dimanfaatkan kembali untuk diisi kembali sebagai tempat minuman. Itu yang namanya reuse, mempergunakan kembali. Nah, yang paling penting recycle ini sendiri. Ini salah satu bentuk solusi yang sangat ampuh. Ketika sisa material kita manfaatkan kembali, itu selain untuk kerajinan, sehingga di sana akan mendapatkan hasil yang notabene ada nilai guna, ada nilai jualnya, ada nilai estetika. Contoh saja, seperti yang kami lakukan di Tukar Bilu, bagaimana kami merecycle yang namanya plastik, botol-botol plastik, kemasan itu menjadi sebuah produk untuk nilai guna ke masyarakat, kita jual ke masyarakat. Contohnya jadi tas, misalnya kemasan-kemasan kopi, kemasan deterjen dan lain sebagainya, itu kita manfaatkan untuk menjadi produk tas. Kalau kertas masih bisa kita apalagi di Bali ini, kertas yang notabene masih kita bisa manfaatkan untuk ada nilai gunanya, terutama untuk upacara-upacara. Karena kertas itu bisa kita olah menjadi bentuk kerajinan, seperti misalnya ada bokoran, ada keben, macam-macam. Itu nilainya sangat tinggi, bahkan di luar ekspektasi kita. Karena pertama kali waktu itu kita bikin produk itu, ternyata animo masyarakat sangat besar. Dan terus terang saja, kami juga punya bengkel kreatif
yang adanya di Jalan Ratna, Gang 1. Itu Mega Kreatif namanya SBK, Satya Bali Kreatif. Kebetulan kita kolaborasi dengan tukang bindu di sini, sehingga menghasilkan produk-produk yang notabene sangat berguna bagi masyarakat. Nah, itulah salah satu bagaimana kita memanfaatkan, mengkondisikan sampah-sampah yang ada di masyarakat. Tapi jangan salah, bahwa anjuran kita terus mengedukasi masyarakat bagaimana kita mengupayakan sampah-sampah itu supaya dipilah di sumbernya sendiri, yaitu paling banyak di rumah tangga. Bagaimana kita mengedukasi mereka, kita pilah sampahnya di rumah tangga yang organik, kita upayakan skala rumah tangga pembuatan composting, kompos, jadi kompos, kemudian yang anorganik kita jadikan barang-barang yang bermanfaat ke depan, daur ulang seperti tadi yang. Nah, mungkin itu sedikit tata cara kita bagaimana untuk mengurangi sampah yang ada di rumah tangga sehingga hanya residu saja yang dibuat. Apalagi aturan pemerintah TPA sudah overload, tidak mungkin bisa lagi dimanfaatkan untuk pembuangan sampah. Ya mau tidak mau kita sendiri yang harus mengolah sampah itu dari sumbernya. Ini salah satu bentuk upaya kita bekerja sama dengan masyarakat itu sendiri bagaimana supaya mengurangi sampah-sampah keluar dari rumah tangga. Nah, mungkin itu sekilas saja. Ya, teman-teman, bisa dicontoh ya ajurnya, daripada kalian membuang sampah sembarangan, mungkin sampah itu bisa dijadikan kerajinan ya, seperti bongkaran tadi yang dibilang Ajeng, ya, dan tas-tas, mungkin tas-tas dibawa ke pasar ya, bisa benar. pakai plastik juga. Daripada kalian membuang sampah sembarangan, mending dipakai kerajinan. Nah, saya ingin nanya nih ke Ajeng, bagaimana sih tanggapan Ajeng terkait masyarakat era sekarang terhadap sampah-sampah yang ada, Ajeng? Apalagi kan Ajeng sebagai tim kreatif yang ada di Tukat Bindu, yang mana Tukat atau sungai itu kan riskan ya, Ajeng ya, terjadi tempat pembuangan sampah. Jadi bagaimana tanggapan Ajeng terkait hal tersebut, Ajeng? Baik, terima kasih. Mungkin seperti ini ya, karena kehidupan anak-anak muda sekarang ini kita juga melakukan penelitian bagaimana perilakunya anak-anak sekarang itu semua pingin serba instan. Kalau zaman dulu masyarakat itu sendiri masih banyak mempergunakan bahan-bahan yang sifatnya organik. Contoh, pernah kan ngalami nenek kita kalau ke pasar itu bawa keranjang, bawa yang namanya apalah, tempat-tempat yang notabene bahannya dari organik. Tidak dengan anak sekarang. Delivery ya. Banyaknya apa? Kemasan itu dari plastik yang notabene sangat susah didaur ulang. Nah, upaya kita gimana cara kita mengatasi hal itu? Supaya mindset mereka tidak menjadi konsumtif dengan gampangnya, dengan instannya membeli barang yang notabene mereka akhirnya tidak tahu bagaimana pengolahan sampah itu sendiri. Contoh kecil sekarang, kita ke pasar, kalau kita tidak mempergunakan, tidak membawa tas, berapa kresek sih yang Anda bawa pulang? Dalam kresek ada kresek lagi dalamnya. Nah, ini salah satu bentuk mindset mereka harus kita rubah. Bagaimana mengkondisikan kita selaku penggiat, namanya penggiat di masyarakat, kita harus selalu mengedukasi mereka bagaimana mengupayakan, oke lah kita pakai bahan yang mudah didaur ulang atau pakai tidak mempergunakan kemasan sekali pakai. Kalaupun dapat kresek itu dipergunakan berulang-ulang, masih bisa kok masalahnya. Apalagi sekarang kita sudah memproduksi tas-tas yang notabene organik yang bisa dipergunakan setiap saat. Artinya satu kali beli produk kita manfaatkan untuk selamanya, masih bisa. Nah, itu upaya kita. Nah, tadi terkait menyinggung tadi, kebetulan Om Jung adalah Humas KPS Kota Denpasar. KPS adalah komunitas peduli sungai yang notabene giat kita bukan hanya mengut sampah, tidak. Bagaimana kita memberdayakan sungai itu, penyelamatan sumber airnya itu. Karena bagaimanapun juga, sedikit ya, ini menyimpang sedikit tentang sampah, tapi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan. Yang di Bali namanya sumber-sumber air itu banyak. Tapi dengan adanya sampah yang berserakan di das daerah aliran sungai itu sangat mengganggu.
bahkan sangat mencemari lingkungan. Solusi kita apa? Kita tidak bisa membalikan telapak tangan sendiri. Banyak teman-teman relawan yang notabene KPS itu sendiri bagaimana mengedukasi masyarakat, memberdayakan masyarakat itu sendiri untuk untuk mau diajak penyelamatan lingkungan. Karena mohon maaf, di Bali sendiri air sangat wisata, sangat dimuliakan. Maka dengan demikian, dengan kita melakukan aksi clean up, aksi bersih-bersih, menjaga area-area yang kita sucikan, otomatis air itu akan bisa kita manfaatkan sebaiknya terkait dengan sampah. Nah, kembali lagi seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana sih cara kita mengupayakan supaya masyarakat itu tidak notabene dapat mengurangi sampah-sampah, apalagi di kota Denpasar sendiri, bahkan di Bali sudah ada namanya program Zero Waste. Artinya apa? Zero Waste itu mengurangi sampah plastik sebanyak-banyak. Syukur di komunitas kami, artinya di bengkel kreatif kami, sudah sangat mengurangi produk-produk plastik untuk pembuatan kerajinannya. Karena kita fokus ke kertas kan. Kalau plastik akan kita kurangi, karena apa? Plastik itu sudah bisa harus kita kembalikan ke pabriknya. Siapa yang berfungsi, kembalikan saja ke pabriknya. Itu salah satu solusinya. Dengan apa? Kita mendirikan bank-bank sampah di setiap wilayah. Artinya apa? Ketika sampah rumah tangga yang sudah bisa dikondisikan di bank-bank sampah, otomatis tidak ke TPA lagi. Itu harapan kita. Mengurangi sampah dibuang ke TPA. Itu salah satu solusi. Dengan catatan tetap kita mengedukasi masyarakat, pilah sampah di sumber sendiri, di rumah tangga sendiri, organik dan anorganik. Kalau organik kita bisa upayakan berikan edukasi untuk apa? Pembuatan kompos skala rumah tangga. Itu ada, alatnya ada, dan mudah, sangat mudah dan sangat murah. Itu bisa kita hasilkan kompos padat dan kompos cair. Kalau kompos padat ya dari sisa makanan, dari daun-daun dan lain sebagainya, canang-canang bahkan. Kalau di Bali banyak upacara-upacaranya itu kita cincang, kita pakai untuk itu. Nah, di sela-sela itu ada yang namanya sisa hasil buangan sampah padat itu, ada cairnya. Itu namanya lindi. Itu bisa dipergunakan untuk pupuk juga. Selain itu, pembuatan pupuk cair yang kita edukasi ke masyarakat, karena di Bali yang namanya tabele banyak upacara-upacara yang menghasilkan material seperti misalnya buah-buahan. Kalau mohon maaf di Bali dibilang surudan gitu ya, Banten, itu banyak yang mubazir dan tidak bisa dimanfaatkan. Padahal itu pupuk. Kita fermentasi buah itu mungkin takarannya 1:3:10, tetap kita sebagai starternya ada gula di situ. 1:3:10, satunya gula, 3-nya buah yang tidak terpakai, 10-nya air. Itu mekanisme pembuatannya. Kita fermentasi kurang lebih selama sebulan sudah bisa kita manfaatkan untuk pupuk. Nah, itu salah satu edukasi kita. Nah, untuk yang anorganiknya sendiri, seperti tadi sudah Anju sampaikan, bahwa bisa dimanfaatkan untuk pembuatan produk-produk kerajinan. Kita harus jeli di masyarakat. Apa sih kebutuhan masyarakat terkait dengan hasil produk kita? Contoh saja, seperti tadi bokoran, tempat pemuspan, tempat bumpa, dan lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan di Bali. Dan itu pun hasilnya kualitasnya jauh lebih kuat, jauh lebih bagus ketimbang, bukan bagus sih, nilai estetika dan nilai jualnya itu lumayan dibanding dengan sekarang produk fiber banyak. Ya kan? Itu sangat merusak lingkungan. Dia tidak bisa terurai. Tapi ketika kita pakai produk kertas, dia bisa untuk bokoran, dan daya tahannya kita berani jamin. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada fiber atau daripada kayu. Kayu bisa pecah, fiber bisa pecah, tapi kalau produk kertas dibanting sekian kali tidak pernah bisa pecah. Dan itu pun awet. Cuman ya tetap ada ininya kan, ada kelemahannya. Kalau yang namanya kertas direndam berbulan-bulan pasti hancur, ya kan? Ya cuman itu. Kayu pun begitu. Tapi kalau fiber itu sangat merusak lingkungan. Nah itu mungkin dari sisi zaman sekarang bagaimana kita mengupayakan supaya masyarakat yang notabene
Oke, mereka bikin butuh instan, butuh cepat, segala pun cepat karena kemasan yang dibikin sekarang sangat menarik. Tapi notabene mereka tidak sadar bahwa itu akan merusak lingkungan. Nah, itu mungkin cara edukasi kita. Dan dampaknya jangan salah terhadap kesehatan, terhadap lingkungan, terhadap ekonomi dan sosial. Itu sangat merusak. Bahkan tanah sendiri akan rusak kalau kita tidak bisa memanfaatkan material sisa hasil kegiatan kita yang notabene anorganik itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa Ajeng jelaskan sedikit. Terima kasih Ajeng ya. Mungkin Ajeng bisa ngasih tips-tips nih ke kita semua untuk meminimalisir pencemaran sampah-sampah tersebut, Ajeng. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita dengar bersama bagaimana trik-trik kita. Nah, paling tidak tips Ajeng begini saja. Sebelum Anda merusak alam, jagalah alam sendiri. Karena tagline-nya, kita jaga alam, alam akan jaga. Itu tagline. Dengan cara apa? Anda harus berkaca pada diri sendiri. Mau nggak Anda melakukan? Karena ada, kalau Ajeng sendiri mempergunakan konsep 5K. Ada kemauan, ada kemampuan, ada keberanian, ada komitmen, baru keberhasilan. Di konsep 5K. Pertama, ada kemauan. Kalau tidak ada mendasar dari diri sendiri, nonsense bisa. Kapan kita bisa mensosialisasikan bagaimana? Jangan buang sampah sembarangan. Lu sendiri yang buang sampah. Seperti itu. Harus diri kita sendiri. Ada kemauan kita. Pilah sampah dari rumah sendiri. Nah, adik-adik ada yang kos misalnya, pilah saja sampah plastik, ya plastik, organik, ini gampang kok bikin composting di rumah, skala rumah, gampang sekali. Kalian kumpulin sampah organiknya, kemudian kasih starter yang namanya MOL, mikroorganisme lokal, itu bisa kita buat seperti tadi 1310 itu MOL itu. Dari buah kita fermentasi pakai gula, campur air, perem selama 1 bulan, jadi MOL, jadi starternya. Coba adik-adik atau teman-teman buktikan. Jangan campur sampah organik kalian dengan anorganik. Secuil plastik pun jangan ada. Tidak ada bau. Kenapa sampah berbau? Karena bercampur. Sampah organik dicampur dengan sampah plastik misalnya, pasti mati. Kenapa? Masih bau. Karena mikroorganismenya mati dia. Penguraiannya mati. Itulah menyebabkan timbulnya gas metana yang notabene bau. Buktikan di rumah nanti. Sisa makanan Anda masukin ke ember atau apa, tutup, tapi dengan catatan tutup tanpa dicari alat. Itu baunya kayak tape. Jangan salah. Tidak bau dia. Masam-masam tape itulah. Kalau plastik ya plastik, dengan catatan kalau misalnya bau, ya mungkin ini pola pikirnya belum seperti yang di luar. Kayak di Jepang, Korea itu sebelum sampah sisa kemasan itu dicuci dulu plastik itu. Ditiriskan, baru masuk. Jadi nggak ada bau. Salahnya kita apa? Sisa makanan yang apa dimasuk, akhirnya dia kan ada bakteri di situ, timbul bau. Kalau sampah itu nggak ada bau loh. Sebenarnya kalau dengan cara kita benar pengolahannya. Nah, itu salah satu solusi bagaimana kita mengolah sampahnya, meminimalisir sampah itu keluar dari rumah, organik dan anorganik. Dengan cara apa? Banyak. Selain itu ada biopori, sekarang mungkin sudah kenal ya. Biopori yang di rumah itu selain itu sebagai sumber serapan air, sampah-sampah bisa dimasukkan ke situ. Itu peran sebulan mungkin lebih bisa kita panen. Itu juga pupuk. Tidak akan perisa penuh ketika kita nyapu di halaman, karena sekarang banyak betonisasi rumahnya. Belum lagi bukan betonisasi saja, tapi namanya apa namanya? Batu sikat. Nah, itu dia. Bikin biopori di rumah. Nggak usah bikin sumur resapan yang besar loh. Biopori saja beberapa. Masukkan sampah satu nyapu, masukkan ke situ, tutup lagi. Itu nanti kita bisa panen pakai pupuk. Selain seperti Ajeng bilang tadi itu, buah-buah yang notabene dia tidak mubazir bisa dimanfaatkan sebagai MOL namanya. Pupuk cair MOL, mikroorganisme lokal. Manfaatnya 130. Itu sangat ampuh sekali, terutama untuk buah-buahan, bunga-bunganya akan cepat
mungkin tanpa kita sadari. Itu solusinya. Nah kemudian bagaimana untuk di skala besarnya? Ya mau tidak mau, selain rumah tangga sudah begitu, sampah yang dihasilkan rumah tangga harus dikelola rumah tangga sendiri. Sampah yang dihasilkan dari banjar yang harus mengolah. Dari desa yang harus mengolah. Kalau seperti itu, Om Jung yakin semua akan beres, teratasi dengan baik. Nah itu trik-trik, tipsnya itu saja. Ingat, kita jaga alam, alam jaga. Pasti akan respon. Oke, mungkin itu saja. Oke, biar nggak saya saja nih yang nanya. Ya. Mungkin dari teman-teman yang live mau bertanya bisa diklik di kolom komentar ya teman-teman. Oke nih Jung, ada pertanyaan nih dari teman-teman di online. Ya. Nah, ada dari Diva Surya. Ya. Apa dampak negatif pengelolaan sampah yang belum maksimal? Ya, pasti. Yang namanya tidak maksimal, sangat yakin satu, seperti tadi dampaknya. Pasti berimbas ke kesehatan, berimbasnya ke lingkungan, berimbasnya kemana lagi? Tanah itu sendiri, sosial budayanya akan terimbas. Contoh kecil saja, ketika sampah menumpuk tidak dikondisikan secara maksimal di lingkungan, misalnya di area dekat mall atau apa, itu kan berdampak. Apalagi tempat makanan di situ. Secara sosial ekonominya akan terganggu. Bau, orang tidak akan mau belanja ke situ dong. Itu eksesnya luar biasa. Ke ekonomi pasti akan. Nah itu. Apalagi pengolahnya tidak maksimal, banyak yang terjadi. Akhirnya apa? TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Nah, jangan salah. Makanya kolaborasi kami di KPS Kota Denpasar, apalagi KPS Suru Bali, mengupayakan begitu ada sungai kering pasti jadi tempat sampah. Itu sudah terjadi, pasti sudah kering, sudah buang apa saja. Berarti bagaimana kita memaksimalkan pengolahan sampah? Tidak bisa, karena mindset mereka sudah seperti itu. Banyak sungai-sungai yang notabene dialihfungsikan. Begitu Subak harus jalan, banyak ada pembangunan hari ini menimbulkan apa? Tidak lancar lagi, sehingga jadi tempat buangan sampah sementara. Ya itu banyak terjadi, sehingga tidak maksimal pemerintah. Tidak bisa dong kita menyalahkan pemerintah sendiri. Pemerintah sudah bagus program. Tapi kalau masyarakat sendiri masih seperti itu mindset, pasti dampaknya pasti sosial, ekonomi, budaya pasti berdampak. Kalau tidak mungkin itu. Mudah-mudahan puas ya dengan jawabannya. Mungkin ada lagi, silakan. Oke, untuk Kak Diva Surya, semoga bisa diterima ya jawabannya. Mungkin teman-teman dari live mungkin ada yang nanya lagi dari teman-teman di live, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, ada lanjut lagi pertanyaan dari Kak Okta di sini, Jung. Izin bertanya kepada Jung, bagaimana sih potensi pasar dari penjualan barang-barang hasil olahan sampah tersebut? Baik, terima kasih. Pangsa pasar ya? Ya, Ya kalau dulu, mohon maaf ini, dulu awalnya kita tidak menjual, kita khusus mengedukasi bagaimana masyarakat itu. Loh ini ada material sisa, contoh aja kertas itu ya, material sisa yang masih bisa kita manfaatkan. Dulu Om Jung bersama teman-teman mengedukasi masyarakat untuk kebutuhan mereka sendiri. Tempat-tempat, misalnya untuk tempat apalah, kue, tempat apa dari kertas itu masih bisa digunakan. Tapi ketika seiring berjalan, kok ini lakunya malah ke mancanegara. Orang-orang bule yang tadinya ini sangat respect dengan hasil kerajinan kita, mereka tiba-tiba nyodorkan beli, dan dari mereka lah kita tahu harga. Kalau kita dulu tidak bisa menentukan harga berapa, tapi ketika satu produk kecil ini, oke, saya beli 100.000. Nah dari awal sana lah kita berangsur, loh ini ada peluang bisnis yang notabene bisa meningkatkan taraf kehidupan. Berawal dari situlah kita melakukan kegiatan aksi edukasi terhadap masyarakat. Dan apa yang terjadi? Pangsa pasarnya sangat luar biasa. Hingga sekarang pun, jangan salah, sampai sekarang masih dibutuhkan. Yang notabene bisa mengikat keinginan masyarakat, itu sangat besar sekali peluangnya. Om Jung sendiri rasakan kewalahan ketika pesanan demikian banyaknya yang ditujukan kepada
komunitas kita, kepada bengkel kreasi kita sangat kewalahan. Kenapa tidak berawal dari situ kita bisa memanfaatkan barang-barang? Pasar-pasar tidak mengecewakan, kan? Karena pasti ada, yakin. Mungkin itu jawaban Om Jung. Silakan, ada lagi? Oke, untuk Kak Okta, semoga bisa diterima ya jawabannya. Mungkin ada yang nanya lagi. Ini Jong, ada pertanyaan lagi satu lagi dari Kauri. Nah, apakah kita bisa melakukan program 3R pada kehidupan sehari-hari ini? Baik, seharusnya bisa kalau kita mau. Seperti tadi, ada kemauan. Ada kemauan nggak? Ada kemampuan, ada otak, otot, ongkos di situ. Tetap ada pikiran kita, ada kekuatan kita, didasari dengan kemauan sendiri. Kenapa tidak? 3R, reduce, reuse, recycle, wajib adalah. Om Jung bawa ini apa artinya? Saya mengurangi sampah plastik. Ini saya bawa tumbler yang notabene untuk minum sehari-hari. Kemana-mana kita harus bawa ini. Wajib hukumnya. Di komunitas kita wajib hukumnya bawa tumbler. Berarti kita sudah mengurangi sampah dong. Jangan salahkan produsennya. Produsennya akan produksi terus-menerus. Kitalah yang bijak mempergunakan itu. Contoh seperti tadi, mempergunakan kresek misalnya. Kenapa kita tidak mempergunakan lagi untuk besok belanja? Kresek aja loh. Tidak mesti, kadang-kala kan ada satu keluarga, ada 4, misal ayah, ibu, saudara kakak atau adik, ada 2. Satu hari berapa kresek Anda bawa pulang? Pulang dari kampus, cash, di Indomaret, mohon maaf, ke market-market beli sudah, cet, bawa plastik. Saya ke sana beli bawa plastik, rujak kayak apa. Sampai di rumah mau diapa? Dijangklain gitu ya, dicelak-celak dah, mana yang kosong celakin sana, celakin sini. Itu yang terjadi. Begitu buka, banyak. Oh kasihan buang, simpan. Akhirnya jadi apa? Rumahnya kecoa, iya kan? Tanpa sadar, kita harus bijak. Oh ketika kemarin saya bawa kertas meja ini, bawa aja, dilipat masuk satu. Ketika belanja, mohon maaf, saya sudah bawa tas. Nah itu salah satu. Ingat, selalu bicara maaf saya tidak menggunakan plastik lagi karena saya sudah bawa tas. Kalau semua begitu, aman. Plastik akan berkurang. Produsen pun akan berpikir, bagi lama-lama plastik gue nggak laku nih, nggak usah deh bikin ini tas ini. Kan begitu akhirnya. Kesadaran masyarakat kan kita buat seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu. Ada lagi mungkin, silakan. Mungkin untuk Kak Auri, terima kasih. Semoga bisa diterima ya jawabannya. Oke, baik, karena beberapa pertanyaan sudah terjawab, kita bakalan tutup live ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ajeng udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dan memberikan informasi kepada kita semua. Sama-sama. Ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa sampah itu ada berbagai macam, yang mulai dari sampah organik, anorganik, dan B3. Dan cara pengolahan pun beragam, seperti dapat dijadikan bokoran, bisa dijadikan tas, dan segala macam lagi. Serta tidak lupa tips-tips yang disampaikan oleh Ajeng tadi perlu kita terapkan ya teman-teman semuanya sekalian. Seperti jangan membuang sampah sembarangan. Ini kan kebetulan sekarang musim hujan ya teman-teman. Kalau kalian membuang sampah sembarangan, nanti ada genangan air, kan bisa membahayakan kalian juga. Seperti contohnya jentik ya, itu sangat berbahaya teman-teman buat kalian semua. Jadi jagalah kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Mungkin dari itu lainnya itu kita jaga alam, alam akan jaga. Itu responnya. Oke, sebelum saya tutup live ini, mungkin saya mau berterima kasih kepada seluruh anggota Hima Prodi Manajemen, terutamanya divisi pemberdayaan karakter sosial dan budaya. Dan nggak lupa juga saya mau bilang terima kasih kepada teman-teman yang udah join live Hima Prodi Manajemen. Semoga apa yang sudah kita bahas tadi bermanfaat bagi kita semua. Stay safe and see you di next KM Talk selanjutnya. Dah.